Oke, ya, 7, 2, 3, kita mulai saja ya. Baik, selamat malam, shalom kawan-kawan semua dari komunitas El Sadik dan tim-tim El Sadik. Kali ini kita akan membahas satu tema tentang kelemah lembutan gitu. Jadi prosesnya sudah saya mulai sejak 2019 karena itu tanda yang saya minta gitu ya, tanda untuk saya anggap El Sadik berhasil, dan puji Tuhan sesuai ya. Kemudian kita sudah punya banyak tim, dan kayak kemarin saya mengunjungi jamaat PT baru orang baru, keluarga baru, dan saya itu jaringannya Johan ya. Jadi Johan ini cukup berhasil, punya banyak jemaat. Dulu saya diminta khotbah di jemaat dia di Rutan ya, rumah tahanan. Udah banyak sekali, jadi dia artinya semua yang Kristen ataupun Katolik di situ kan, satu persekutuan, dan dia sudah dipercaya untuk pelayanan di situ ya, seperti gembala di situ gitu. Artinya gereja di Rutan, gereja Rutan. Kemudian di luar itu ya ada beberapa persekutuan yang berhasil dia himpun. Kemarin saya juga diundang, nanti mungkin 2 minggu lagi ke salah satunya ya, yang dia ada keluarga besar beranggotakan 10 kakak katanya, sudah digembalakan gitu intinya gitu ya. Jadi ini yang hasil-hasil seperti ini yang menjadi input baru, menjadi data baru bagi saya sendiri, bahwa El Sadik sudah banyak diterima gitu ya, sudah berhasil memberkati. Kemudian tinggal meracik bagaimana kita memberkati, mungkin dengan beragam bentuk yang berbeda gitu. Memang di El Sadik kita punya beragam level, tingkatan katakanlah begitu ya, tingkatan yang berbeda, dan semakin dalam akan semakin berat, bukan hanya secara teori tetapi juga secara praktek, karena nanti kita punya musuh gitu ya. Musuhnya bukan manusia, musuhnya adalah roh-roh di udara dan sebagainya, ditulis di Alkitab gitu ya, bukan darah dan daging gitu. Jadi nanti tiap orang yang akan semakin dalam mendalami teorinya akan semakin jadi target setan gitu, dan pasti akan banyak mengalami petaka gitu. Makanya nanti semakin dalam teman-teman juga sudah membuktikan kalau kita hanya tahu teorinya tanpa ikut pelepasan itu tidak bakal bisa masuk, karena pasti pikiran kalian akan dikendalikan antara takut, antara meragukan dan lain sebagainya. Intinya mencegah semakin dalam gitu ya. Tiap orang pasti punya pergumulan, Ayub juga pergumulan, Jeffrey juga pergumulan, yang lain juga sama gitu. Artinya kita semakin mengenal kebenaran, maka kita akan semakin jadi target intinya begitu, untuk mencegah kita diberkati dan semakin kenal Tuhan gitu. Jadi hal seperti ini yang terus saya pergumulkan gitu. Kemudian di sisi lain berkaitan dengan kalau istilahnya marketing itu market share gitu ya. Jadi ada orang-orang yang sanggup dibebani dengan berat, ada yang tidak. Katakanlah kita sejak beberapa sesi lalu membagi 2 golongan besar gitu ya. Kadang kita pinjam dari sebelah, dari agama sebelah, dari istilah-istilah sufi misalnya. Tapi kalau di Alkitab sendiri hanya ada 2. Jadi akan ada orang-orang yang disebut gadis bijak dan gadis bodoh gitu ya.
Kemudian istilah yang lain adalah pengantin dan para tamu di perjamuan anak domba gitu ya. Jadi di dalam perjamuan anak domba ada orang-orang yang sepertinya dianggap pengantin, artinya dia orang-orang yang bahasanya apa yang pas? Ini qualified ya, qualified sesuai kriterianya Tuhan gitu ya, untuk menjadi seorang pengantin gitu. Kalau istilah lainnya adalah bijaksana gitu. Gadis bijaksana punya lentera, punya lampunya gitu, tetapi juga punya minyaknya gitu. Sedangkan gadis yang bodoh punya lampunya tapi kurang minyak. Jadi minyaknya ada, cuman kurang banyak. Ilustrasinya seperti itu. Jadi saya juga membagi anggota El Sadik ke dalam dua golongan itu gitu ya. Ada jadi yang jadi simpatisan El Sadik itu apa namanya? Ada beberapa variasi gitu ya. Ada yang silent reader sejak dulu. Kalau dulu di grup Facebook bisa ribuan gitu, 1000 lebih kalau zaman awal. Kemudian sekarang ke fanpage juga saya lihat 1200. Itu silent reader istilahnya ya. Mereka simpatisan atau tertarik atau ya kira-kira seperti itu pemahaman. Ya kita lanjut. Tadi saya bahas tentang dua golongan apa namanya? Golongan orang yang pengantin dan golongan para tamu, kemudian ada golongan gadis bijak dan gadis bodoh. Baik. Nah, jadi saya membagi materi El Sadik atau istilahnya apa ya? Bisa dikatakan mengajar, bisa dikatakan memberkati gitu ya. Di dalam dua cara gitu ya. Ada yang sangat keras, ada yang lembut gitu. Dulu di awal-awal saya tidak peduli ya. Artinya saya hanya punya satu mode keras gitu. Karena memang itu standarnya, sampai sekarang saya tidak akan berubah di situ ya. Kemudian ketika tim-tim El Sadik muncul dan sejak pelayanan pelepasan gitu, saya selalu melihat pola demikian. Jadi ada banyak orang yang tidak sanggup langsung ke saya. Seperti kalau saya berkhotbah di gereja, baik di GBT atau di GSA atau di persekutuan lain gitu. Kayak kemarin juga waktu pelayanan di jemaat Jatmiko gitu. Jadi ada hal-hal yang harus saya tahan. Artinya saya tidak memberikan semua materi di situ gitu. Di khotbah juga sama gitu. Jadi sangat banyak menahan diri intinya. Karena nanti bukannya nanti ya, saya sudah merasakan gitu bahwa di kalangan jemaat sendiri spiritnya terasa gitu ya. Jadi kalau Ayub dulu sampai dilempar kursi ya ya ada hal serupa itulah. Jadi ada bisa penolakan, bisa cari alasan gitu ya. Jadi orang sebenarnya rohnya menolak gitu ya. Rohnya menolak. Cuman karena secara gerejawi saya sudah khotbah kan mereka tidak bisa nolak langsung ya, artinya frontal kan tidak bisa. Tapi dari nuansanya kan sudah terasa. Ada beberapa kali seperti itu. Makanya saya tidak terlalu memberi apa istilahnya. Saya hanya memberi perhatian kepada orang-orang yang mendengar. Nah, kemudian apa namanya? Untuk orang-orang lain yang grade 2 katakanlah gitu ya, maka itu tugasnya tim-tim El Sadik gitu ya. Dan dengan variasi tingkatan
tingkatan apa ya? Tingkatan kerasnya gitu. Karena tergantung tim-tim LSADIK sendiri akan menyerap materinya seberapa banyak gitu. Tergantung kalian bisanya seberapa gitu. Jadi kalau dengan tim-tim LSADIK sendiri ke jemaat awamnya, ya mungkin jelas tidak akan semua materi LSADIK diajarkan gitu ya, karena tidak semua orang sanggup menerimanya gitu, secara teori maupun secara praktek. Seperti kemarin saya menemani pelayanan konseling ya berkaitan dengan rumah tangga gitu, kemudian jelas ada okultismenya, ada beberapa terdeteksi di tempat. Selain dia cerita juga saya juga mendapat pengilhaman dan ketemulah beberapa. Nah, itu bagian dari sebenarnya ET feminim ya. Jadi bagaimana kita memberkati dunia dengan cara yang feminim, lembut gitu. Kemudian oh ya, sebenarnya hari ini mau saya membahas Elsada, tapi ya tadi lupa menyiapkan materinya ya. Mungkin saya bahas sekilas saja. Jadi kalau Elsada itu salah satu, katakanlah itu ilustrasi ketuhanan gitu. Jadi di antara nama-nama ketuhanan, Elsada itu jelas spesifik merujuk ke sosok ibu ya. Jadi dia istilah sadai, apa itu namanya, sinnya itu kan dia ini ya, gigi ya, apa namanya, literalnya. Jadi Elsada itu kalau dalam Ibrani kuno ya, ini kita nggak akan menganut istilah Tuhan semesta alam, tapi kita menganut yang aslinya. Jadi istilah Elsada itu adalah bagaimana Tuhan digambarkan apa itu namanya? Tuhan digambarkan seperti ibu yang menyusui anak-anaknya itu. Jadi makanya Elsada itu sering dikaitkan dengan konsep seperti orang tua yang melindungi, yang menyediakan, dan pemahamannya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat kitab Amsal, beberapa kali juga sudah saya bahas, sosok Hokmah, dulu kita bahas di Hokmah juga. Hokmah itu apa namanya, digambarkan dengan seorang ibu gitu. Jadi ibu hikmat, jadi personifikasi dari Hokmah itu seorang ibu gitu. Jadi ada banyak di Alkitab yang ilustrasinya seperti itu. Dan itu juga sebenarnya di kalangan Yahudi yang ini ya, mungkin katakanlah bisa dibilang advance, ada yang bilang mistis, ada yang bilang itu untuk orang dewasa. Jadi mereka punya konsep-konsep yang mirip-mirip seperti yang saya bahas gitu. Termasuk nanti kalau di Kabalah ya, walaupun nanti beda ya, jadi yang saya omongkan dengan Kabalah akan beda. Karena Kabalah dia tidak memahaminya sebagai sosok ya, beda dengan orang-orang Kristen yang secara khusus Tritunggal gitu ya. Walaupun ada juga Kristen yang tunggal ya, yang unitarian. Tapi dalam Jewish Kabalah itu kan ada, kalau istilah mereka adalah manifestasi ketuhanan gitu. Jadi ada 10 manifestasi ketuhanan, ada yang bertendensi maskulin, ada yang bertendensi feminim gitu. Nah, definisi yang saya anut bukan seperti 10 itu ya, 10 sefirot itu agak nggak relevan dengan itunya. Karena saya memahaminya sebagai sosok gitu, personal. Jadi saya beranggapan ketiganya itu ya personal, bukan sekedar suatu manifestasi biasa gitu ya, tapi itu personal. Jadi ada beberapa konsep tentang ketuhanan yang maskulin, ada yang feminim gitu. Kalau misalnya
Yang maskul itu salah satunya kepada Musa, gitu. Mose tidak bisa melihat wajah Bapa, gitu. Wajah Tuhan tidak bisa, wajah Yehuwa tidak bisa. Jadi dia hanya bisa melihat punggungnya, itu bagian dari kekudusan. Itu maskulin seperti itu. Artinya harga dirinya Tuhan, egonya Tuhan gitu. Jadi kamu kalau kurang kudus tidak bisa lihat wajahku, intinya gitu. Sementara darah dan daging tidak bisa. Jadi darah daging saat ini kita, manusiawi kita itu tidak bisa melihat wajah Bapa, itu tidak bisa gitu. Karena ada stage-nya, jadi terlalu kudus itu ya, terlalu suci gitu. Ada pemisahan. Jadi tubuh kita punya tanda dosa, apa? DNA kita kan punya tanda dosa. Punya program kematian. Nah, itulah yang membuat kita tidak kudus saat ini ya. Makanya nanti kita perlu yang namanya tubuh yang diubahkan gitu. Jadi kalau tubuh kita tidak diubahkan, kita nggak bisa melihat wajah Tuhan. Orang-orang yang tidak punya tubuh yang baru, ciptaan baru ya, itu tidak bisa melihat Tuhan karena state-nya tidak kudus gitu. Kita hanya bisa datang dengan keadaan kudus. Jadi walaupun kita sudah lahir baru, itu kan roh kita saja, tubuh kita enggak. Tubuh kita diakui, nah kita mau nggak mau ya harus mengakui. DNA kita tidak banyak berubah ketika kita lahir baru. Kalau di El Sadik, jasmani kita ada perubahan ya. Dengan kita ikut pelepasan rutin, kita ada perubahan-perubahan gitu. Jadi lebih sehat, jadi banyak penyakit setanik yang hilang. Tetapi secara genetik, saya belum lihat bukti ada di antara kita yang berubah DNA-nya ya. Dari wajah ya tetap sama, dari tinggi badan ya sama. Berarti dari program-program kematian di DNA kita juga sama. Jadi kalau apa namanya, kan ada counternya ya di DNA itu ada counter, ada penghitungnya, pencacahnya. Berapa kali lipat sel itu bisa membelah diri, itu ada hitungannya. Kalau kita lihat orang-orang di Alkitab bisa 900 tahun ya. Sekarang kita tidak bisa. DNA kita tidak sanggup sepanjang itu gitu. Jadi ada untaian counternya yang lebih pendek. Dulu panjang, sekarang lebih pendek. 100 tahun saja sulit gitu ya. Artinya kita harus mengakui bahwa tubuh kita tidaklah serta-merta 100% suci gitu. Atau kembali ke era Eden. Jadi ketika di Eden kita atau leluhur kita dikatakan kamu pasti mati, ya pasti mati. Karena programnya diubah, DNA-nya diubah. Harusnya DNA-nya Adam tidak punya program kematian gitu. Regenerasi terus gitu ya. Tapi karena ada dosa ya sudah. ada tambahan program itu. Jadi kita mau nggak mau harus mengakui itu. Makanya itu juga mendorong kita untuk mawas diri gitu ya. Kalau masih ada hal-hal yang kita alami, derita-derita yang kita alami, itu saya tidak tahu apa kita bisa 100% hilang semuanya. Makin lama makin berkurang, tapi nolnya itu saya nggak tahu, batasnya nol itu nggak tahu. Karena kalau batasnya nol itu kita nanti tidak bisa dijamah kematian, termasuk anak-anaknya ya. Kita nggak bisa dijamah penyakit dan lain-lain gitu. Selama ini kalau dari saya sendiri berkurang, memang ada banyak hal yang gangguan jasmani berkurang. Kemudian ada juga yang harus melalui proses pengetahuan, artinya pengetahuan kesehatan yang dulu saya tidak tahu jadi tahu. Nah itu dengan pengelolaan pengetahuan kesehatan lebih baik, artinya kesehatan lebih baik. Tapi totalnya gimana saya belum tahu gitu. Termasuk tentang penuaan gitu. Jadi kita ya saat ini masih secara faktual kita masih menjalani program penuaan yang sama gitu. Ada program itu gitu.
Kalau apa namanya, nanti kita diciptakan baru lah, sudah tidak ada. Tetapi itu juga kan tubuh kita berbeda. Sekarang tubuh kita banyak dihinggapi makhluk lain. Kalau kita belajar mikroskopi atau ya dunia mikro gitu ya. Seperti kulit kita ini kan banyak banyak hewan ya, entah bukan bakteri ya, tapi kayak kecil-kecil gitu. Saya kemarin lihat videonya ya. Jadi ini apa? Ketika orang berkeringat kemudian ditempeli selotip, diambil itu keringatnya, ditaruh mikroskop, ada makhluknya ternyata, gerak-gerak kecil-kecil. Perbesarannya harus gede ya, ratusan ribuan kali baru kelihatan. Jadi ya seperti itu tubuh kita. Kita untuk memproses makanan perlu bakteri. Jadi pembusukan sisa-sisa makanan kita itu harus ada bakterinya. Kalau nggak ada, kita nggak bisa keluar kotoran. Tidak ada gasnya. Jadi gas apa namanya? Kentut itu ya, H2S, amonia, itu harus ada bakterinya. Makanya kalau kita berhenti sistem metabolisme, kita membusuk, mengalami pembusukan jasmani kita. Karena bakteri itu yang memakan. Bakteri itu yang akan memproses pembusukan kita. Nah, di kehidupan baru, tubuh yang baru tidak ada pembusukan. Tidak ada makanan, tidak butuh makanan maksudnya. Kita lihat Yesus juga makan setelah bangkit ya. Tapi secara prinsip dia tidak butuh makan. Bentuknya masih ada, maksudnya kerongkongannya ya masih ada, bisa makan gitu. Tapi secara definisi energi itu sudah nggak berlaku gitu ya. Karena apa namanya, state-nya sudah berbeda. Dia bisa masuk menembus tembok. Kalau istilahnya sains itu hal seperti itu dimensinya berbeda. Kita 3 dimensi, ada space, ini jarak, ruang dan waktu gitu. Jadi kalau ini gini, ini kan 3 dimensi, ini nabrak. Nah kalau di kuantum misalnya ada namanya tunneling. Jadi walaupun ada pembatas, beberapa partikel bisa tembus. Kira-kira mungkin seperti itu ya, dimensi keempat gitu. Jadi walaupun ada pembatas, itu bisa tembus. 3 dimensi tidak bisa, ini nabrak gini nggak bisa. Ini batas 3 dimensi. Tapi dalam dimensi yang lain, partikel bisa tembus sebagian, walaupun kecil ya. Nah itu kalau dari sisi materi ya, ini sains materi ya, bukan roh ya. Roh kan tidak bisa disainkan, tidak ada ilmunya. Jadi ketika suara putus, wah belum tahu, jaringan kali ya. Ya semoga aman. Kalau di sini nggak terasa sih. Ya itu jadi dari situ saya juga atau kita semua belajar kelemah lembutan gitu. Kita sama-sama orang yang masih terbelenggu dengan kutuk Eden. Sebagian sudah lepas saya rasa, tapi sebagian tidak. Gitu. Saya belum nemu Tuhan memberi pengilhaman tentang hal-hal yang sudah dia putuskan itu ya. Tetapi saya rasa ada gitu. Jadi kalau kita lihat di Kitab Wahyu ada bukan hanya Kitab Wahyu, di contoh-contoh misalnya kayak Hanok, Eliyahu itu ya mereka tidak mengalami kematian gitu. Bahkan di transfigurasi mereka dikatakan para murid, bahkan para murid tahu gitu ya, itu Musa dan Elia gitu, atau mungkin yang lain. Artinya orang-orang yang tertentu lah gitu tidak mengalami kutuk Eden secara lengkap, jadi dia ditransformasi tubuhnya gitu. Tapi itu ketika ditransformasi dia sudah tidak manusia normal lagi gitu, dia tidak bisa tinggal di dunia ini maksudnya, jadi dia pindah ke alam lain. Saya pikir satu-satunya atau mungkin beberapa sampel di Kitab Wahyu yang orang-orang yang maybe ya, ini dugaan saja, itu adalah para pengantin di Kitab Wahyu gitu.
ada hitungan-hitungannya, ada sampel-sampelnya. Para pengantin ini atau dua saksi gitu, mereka nampaknya punya tubuh yang baru gitu, karena mereka datang dengan Mesia, kemudian di dunia gitu, tentunya dengan sebutannya orang kudus ya, tentunya kan punya tubuh yang baru mereka dan di dunia gitu. Kemudian kayak di dua saksi ini mereka akan bersaksi di seluruh dunia, artinya mereka nggak masuk akal kalau punya tubuh manusia normal, karena mereka harus translate kemana-mana seluruh dunia. Kemudian uniknya mereka juga bisa mati dengan senjata dari alam maut. Jadi apakah ada versi tubuh yang baru itu ada dua versi, ada yang tidak bisa sama sekali mati, ada yang bisa mati. Nah, ada banyak pertanyaan dan teori, tapi kira-kira begitu ya pemahamannya. Artinya ada hal yang belum lengkap di dalam pemetaan El-Sadik yang saya buat gitu. Tetapi intinya saya merasa bahwa kita sudah berada di jalur yang benar gitu. Kita sudah kita sudah berada pada pemahaman yang saya rasa sudah bagus. Secara kuasa juga saya belum merasa kalah gitu ya. Kita banyak berhadapan dengan roh dengan beragam variasinya dan pangkat-pangkatnya, dominiannya dari kecil sampai tinggi ya kita hadapi semua, dan yang lain tidak punya kuasa yang kita miliki di El-Sadik, yang lain tidak punya. Saya belum lihat sampel yang seperti kita. Artinya kita state yang kita miliki lebih baik secara teori, tapi juga secara praktek. Baik, itu ya, di pemahamannya seperti itu bagian dari kelembutan ini. Jadi kita mau mawas diri, ada dua golongan itu. Nah, kita ini dari saya ya, nanti teman-teman silahkan mengadopsi akan seperti apa. Kalau dari saya sendiri, ketika saya bicara dengan orang, saya selalu punya dua filter itu. Kalau istilah yang sering saya gunakan ya, ini golongan anjing babi atau bukan gitu. Kalau dia golongan anjing babi, saya menahan diri gitu. Atau setidaknya saya belum tahu ya. Jadi ada yang sudah saya lihat punya gejala itu, ada yang saya belum tahu. Jadi kalau saya belum tahu misalnya, saya menahan diri, kosek-kosek gitu ya. Saya hanya bicara yang umum-umum saja gitu, yang jelas dampaknya gitu ya. Secara khusus kalau jadi konseling ya, di situasi-situasi konseling. Tapi yang berat-berat jelas tidak akan gitu. Nah, makanya itu yang menjadi pembedaan sikap saya dengan konsep kelemah lembutan gitu. Jadi ada yang saya perlakukan keras, ada yang saya perlakukan lembut gitu. Lembut ini saya tidak sedang mengurangi kebenarannya, tetapi saya hanya memberi apa yang orang sanggup gitu. Kalau jadi tim ya tidak ada toleransi gitu. Kalau jadi tim El-Sadik, saya akan memberi tuntutan. Bukan hanya saya omongkan, tapi juga di hadapan Tuhan. Tuntutan saya di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi, supaya tidak ada orang yang, istilahnya apa ya? Supaya tidak ada orang yang tidak pantas di dalam tim. Ada konsekuensinya soalnya. Jadi, ketika saya membuat hal ini itu menjadi hal yang bagi saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, lanjut ya. Jadi tadi saya bahas tentang dua golongan ya. Kita harus
melihatnya dengan dua cara pandang itu. Jadi ada orang-orang yang sanggup kita berikan pemahaman banyak, ada yang tidak gitu. Jadi itu tergantung kita harus punya istilahnya apa ya, kebijaksanaan atau pemahaman gitu. Kita harus tahu orang ini sanggup diberi banyak atau tidak. Kita lihat Yesus sendiri membagi orang demikian ya. Dia punya murid dengan banyak tingkatan. Ada yang apa itu namanya, ada yang 12 murid, ada yang beda-beda lah intinya. Ada 12, terus berapa itu, 70-an ya kalau nggak salah, 72 murid, kemudian 500 dan orang banyak gitu ya. Jadi jadi suara jelas ya. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan istilahnya apa ya, perlakuan yang berbeda gitu. Ada yang biasa aja tuntutannya, ada yang tidak. Jadi kita itu ya harus ini, kita harus melihat fakta seperti itu. Saya tidak bisa memberikan bahan yang sama untuk semua orang. Kalau di live ini kita bisa bicara bebas, tapi nanti kalau diupload juga tidak semuanya. Ada yang saya potong, ada yang saya sensor intinya begitu. Kadang apalagi kalau bicara nyebut orang gitu ya, atau membahas topik-topik yang tidak untuk publik gitu. Jadi kita perlu membedakannya di situ ya. Kalau di zaman dulu ya saya pukul rata saja. Pokoknya semua orang harus dengan standar yang sama gitu.